Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D1 yang terdiri dari Aditya Wardana, Najila Maudini Yuldika, Yusi Ramadhani, Salsabila Dia, Windy Rizky, Indriani Widya Stuti, Revistia, serta Anissa Mahera. Di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada review artikel kami, di mana artikel yang kami gunakan dengan judul Peningkatan Kelaratan Ekstrak Lada Pipernigrum L dalam air dan karakterisasinya. Untuk pendahuluan, tanaman ini merupakan tanaman memanjat, memiliki akar pelekat, dan memiliki batang 5-15 meter. Memiliki daun lebar yang berselang-seling, helaian daun bulat telur, memanjang dengan ujung meruncing, 5-15 cm hingga 8-20 cm. Pada sisi buah, pada kelenjar-kelenjar yang tenggelam, bulir daun terpisah-pisah, bergantungan terhadap pada ujung atau berhadapan dengan daun. Daun pelindung memanjang 4-5 mm, buah berupa buah buni, bangun bulat. Buah lada hitam masuk ke dalam famili Piperaceae, memiliki banyak kandungan kimia seperti flavonoid, fenol, tanin, asam fenolat, protein, dan karbohidrat. Selain itu, ada kandungan saponin, minyak atsiri, kafisin, resin, piperilin, piperolin, piperonal, dan lain-lain. Senyawa piperin merupakan senyawa identitas yang paling banyak terkandung dalam buah lada serta memiliki beragam khasiat pengobatan, maka perlu dipisahkan secara selektif melalui penyaringan atau ekstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan ekstrak lada dalam air dengan metode penggaraman menggunakan NaOCH3 atau NaOH dengan variasi perbandingan mol. Hasil sintesis diuji kelarutan dengan spektrofotometer UV vis dan gravimetri. Uji stabilitas terhadap asam dan basa dan lama penyimpanan serta karakterisasi dengan KLT, spektrofotometer UV vis, dan FTIR. Lalu untuk alat yang digunakan yaitu ada FTIR atau Thermoscientific Nicolette IS5, spektrofotometer UV vis atau Shimazu UV 1800 soft, HPLC atau Agilent, Shaker, oven, plat KLT GF254 atau Silica gel, chamber, pipa kapiler, peralatan gelas dalam laboratorium. Lalu untuk bahan yang digunakan yaitu lada putih, piperin atau TCI, etanol 96%, logam natrium atau merk, metanol PA atau merk, metanol, N-heksan, toluena, etil asetat, chloroform, Aquades, Aqua Pro Inch atau merk, dan parut screening fitokimia. Lalu untuk tahapan metode yang pertama yaitu karakterisasi, simplisia, dan penapisan fitokimia. Penetapan kadar air, penetapan kadar abu total, dan penetapan susut pengeringan. Selain itu dilakukan pengujian untuk mengetahui keberadaan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, fenolat, kuonin, quinon, steroid, dan terpenoid pada simplisia melalui proses penapisan fitokimia. Lalu yang kedua ada ekstraksi. Lada putih dihaluskan menggunakan blender, kemudian diayak. Serbuk yang melalui ayakan nomor 40, kemudian ditimbang seksama sebanyak 50 gram. Setelah proses penimbangan, lalu dilakukan proses ekstraksi dengan metode sekletasi menggunakan pelarut etanol 96%. Menurut Balamakin pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pembuatan ekstrak kental dari hasil ekstraksi dapat dilakukan menggunakan bantuan rotary evaporator. Lalu yang keenam ada uji stabilitas. Uji stabilitas terhadap lama penyimpanan dengan cara yaitu dilakukan setiap hari selama 4 minggu dengan mengukur absorbensi dari hasil sintesis dan ekstrak lada yang disimpan dalam suhu ruangan menggunakan spektrofotometri UV vis. Setelah itu dibaca absorbensinya pada larutan tersebut di panjang gelombang maksimum. Yang kedua ada uji stabilitas bahan basah. Uji stabilitas asam basa dengan cara yaitu larutkan terlebih dahulu hasil sintesis dalam air, tambahkan beberapa tetes HCl 0,1 N dan NaOH 0,1 N. Lalu dilihat ada tidaknya endapan yang terbentuk untuk mengetahui kestabilan dalam kondisi asam dan basa. Yang ketujuh, ada uji kelarutan. Menggunakan dua pengukuran. Yang pertama, uji spektrofotometri UV vis. Dilakukan yaitu dengan cara timbang masing-masing hasil sintesis dan ekstrak lada putih sebanyak 5 mg. Lalu masukkan ke dalam botol kaca yang berbeda, tambahkan 10 ml air dan diaduk selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah itu disaring filtratnya dengan
fosfor 45 mikrometer dan analisis dengan spektrofotometer UV vis. Hitung dan bandingkan absorbensi antara garam hasil sintesis dengan ekstrak lada. Lalu yang kedua ada uji gravimetri dilakukan, yaitu dengan cara panaskan cawan porselen dengan oven, timbang beratnya hingga konstan. Timbang masing-masing hasil sintesis dan ekstrak lada putih sebanyak 5 mg, larutkan dalam 10 ml Aquades. Aduk dengan magnetic stirrer selama 24 jam lalu disaring dan tampung filtratnya dalam cawan porselen. Diuapkan pada oven. Setelah itu timbang cawan porselen dan dibandingkan antara hasil sintesis dan ekstrak lada. Yang kedelapan, ada karakterisasi. Menimbang sampel sebanyak 10 mg dilarutkan dengan 10 ml metanol, lalu ditotolkan pada plat silika gel GF 254 dan dielusi dengan fase gerak N-heksan etil asetat 1:1. Setelah itu hitung nilai RF-nya. Kemudian yang kedua, menggunakan spektrofotometri UV vis dengan cara sampel sebanyak 10 mg dilarutkan dalam 100 ml metanol, lalu dianalisis pada panjang gelombang 343 nanometer. Yang ketiga ada menggunakan FTIR dengan cara masukkan sampel ke dalam wadah uji, kemudian rekan spektrum serapannya pada bilangan gelombang 400 sampai 4000 cm. Setelah diperoleh, bandingkan spektrum serapan dengan nilai standar serapan IR oleh gugus tertentu. Untuk hasilnya, yang pertama, karakterisasi, simplisia, dan penapisan fitokimia. Proses karakterisasi pada proses penelitian ini dilakukan sebagai standarisasi untuk menyatakan bahwa simplisia yang digunakan dalam pembuatan suatu produk memiliki mutu yang baik. Dapat kita ketahui pada berdasarkan tabel 1, simplisia yang diuji pada penelitian ini memiliki karakteristik yang baik dan sesuai. Perolehan kadar air yang rendah pada suatu simplisia akan semakin baik karena dapat menghambat laju pertumbuhan bakteri. Untuk susu pengeringannya yang diperoleh dalam jumlah yang kecil itu menunjukkan bahwa hanya ada sedikit senyawa yang hilang dalam proses pengeringan simplisia. Pada tabel 2, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penapisan fitokimia pada hasil sintesis senyawa quinon. Senyawa quinon kemungkinan terdegradasi ketika proses penggaraman pada suhu 50 derajat Celcius, sehingga golongan senyawa quinon tidak terdeteksi pada hasil sintesis. Yang kedua, pemeriksaan kadar piperin. Proses penentuan kadarnya itu menggunakan HPLC. Untuk membuat larutan induk, maka dilarutkan standar piperin dalam metanol air 69:31 sebanyak 50 ppm. Kemudian selanjutnya dalam pembuatan larutan seri dengan beberapa konsentrasi. Sehingga dihasilkan kurva linearitas piperin standar. Hasil AUC yang diperoleh yaitu 280119. Hasil perhitungan AUC dengan persamaan regresi diperoleh konsentrasi sebesar 45,8% piperin dalam 1 gram ekstrak. Kemudian ada penggaraman ekstrak. Filtrat yang diperoleh dari proses maserasi hasil Kemudian ada penggaraman ekstrak. Filtrat yang diperoleh dari proses maserasi hasil residu ekstrak menggunakan etil asetat akan direaksikan dengan NaOH dan NaOCH3. Hasil rendemen dibandingkan dengan absorbansi dari sintesis menggunakan NaOH dan NaOCH3 dengan perbandingan 1:1. Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa Na-metoksida memiliki ikatan dengan ekstrak lada yang lebih kuat daripada NaOH. Hal ini dapat dilihat dari hasil sintesis ekstrak lada dengan Na-metoksida menunjukkan nilai absorbansi dan rendemen yang lebih besar. Ikatan yang terbentuk antara NaOH dengan ekstrak lada yaitu ikatan ionik, sehingga tidak cukup kuat dan dapat menyebabkan penguraian hasil sintesis ke bentuk dasarnya yang tidak stabil. Sedangkan ikatan yang terbentuk antara Na-metoksida dengan ekstrak lada cukup kuat karena Na-metoksida bersifat nukleofilik dan akan stabil jika keduanya direaksikan. Pada tabel 4, dapat diketahui bahwa pengujian pada perbandingan mol Na banding ekstrak, perbandingan 2:1 akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, karena memiliki nilai absorbansi dan rendemen yang paling besar. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa hasil sintesis antara ekstrak lada dengan logam Na yaitu sebesar 19,15%. Pada proses sintesis terjadi penggantian atom Na+ dari Na-metoksida dengan atom H+
pada ekstrak lada sehingga menyebabkan peningkatan pH dari 6 menjadi 7 pada hasil sintesis. Yang keempat yaitu uji stabilitas. Stabilitas produk farmasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat. Stabilitas obat dapat dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan pH. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa sintesis dan ekstrak lada mengalami penurunan absorbensi dari minggu ke minggu meskipun disimpan dalam suhu ruang. Penurunan ini dikarenakan adanya reaksi oksidasi yang disebabkan oleh oksigen, di mana pada saat pengujian larutan sampel kontak langsung dengan oksigen, sehingga menyebabkan penurunan kadar hasil sintesis dan ekstrak lada. Untuk tabel 6 menunjukkan bahwa garam hasil sintesis tidak terbentuk endapan pada penambahan asam dan basa. Hasil ini membuktikan bahwa hasil sintesis cukup stabil. Yang kelima yaitu uji kelarutan. Pengujian kelarutan menggunakan metode spektrofotometri diperoleh persamaan garis yaitu Y sama dengan 0,0986 X tambah 0,0481 dan nilai R kuadratnya sebesar 0,993. Pada tabel 7, hasil sintesis memiliki kelarutan yang lebih tinggi dari ekstrak lada dengan jumlah peningkatan kelarutan sebesar 5,5 kali lebih larut dari ekstrak lada, sedangkan hasil uji kelarutan dengan gravimetri, hasil sintesis memiliki kelarutan yang lebih tinggi dari ekstrak lada dengan jumlah peningkatan kelarutan yaitu sebesar 6,8 kali lebih larut dari ekstrak lada dengan kriteria kelarutan sangat sukar larut dari yang sebelumnya yaitu praktis tidak larut. Kemudian yang selanjutnya, karakterisasi. Karakterisasi menggunakan KLT menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan polaritas hasil sintesis akibat adanya reaksi dengan natrium. Yang di bawah ini merupakan gambar dari hasil karakterisasi dengan KLT. Kemudian karakteristik menggunakan spektrofotometri UV phase menunjukkan bahwa terjadinya hypsochronic piperin pada ekstrak lada dari 343,5 nanometer menjadi 334,5 nanometer akibat adanya auxochrom, yaitu gugus yang terikat pada kromofor, yang hilang pada gugus kromofor atau karena adanya perubahan pelarut setelah adanya reaksi antara senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak lada dengan natrium metoksida. Yang di bawah ini merupakan gambar dari spektrum UV phase ekstrak lada dan hasil sintesis. Kemudian karakterisasi menggunakan FTIR yaitu menunjukkan bahwa spektrum hasil sintesis terdapat gugus fungsi OH pada bilangan gelombang 3439 cm, gugus CO pada bilangan gelombang 1560 cm, gugus CO pada bilangan gelombang 1413 cm. Hilangnya gugus fungsi CH alkana dan CC serta terbentuknya gugus fungsi CO pada hasil sintesis yang disebabkan akibat adanya reaksi natrium dengan senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak lada. Dan di bawah ini merupakan gambar dari spektrum FTIR ekstrak lada dan hasil sintesisnya. Kesimpulan daripada artikel ilmiah ini yaitu dasar penelitian dalam pembuatan garam hasil sintesis dan karakterisasi dengan kromatografi lapis tipis, spektrofotometri UV phase dan FTIR dapat disimpulkan bahwa hasil sintesis terjadi peningkatan kelarutan dalam air sebanyak 6,8 kali dan stabilitas yang baik pada kondisi asam, basa, serta lama penyimpanan dibandingkan dengan ekstrak lada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.